Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Rabu 15 November 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Ira Katiksa, inilah Tribun News Update selengkapnya. Para pasien di area rumah sakit Al-Shifa di Gaza dikabarkan jadi sasaran tembak oleh seorang sniper Israel. Penembak ruduk itu menyerang pasien-pasien hingga mereka harus dioperasi. Hal itu disampaikan oleh LSM Amal bernama Doctors Without Border atau MSF lewat X mereka. Dikutip dari Tribun News Rabu 15 November 2023, MSF juga menyebut ada satu mobil ambulans yang turut diserang oleh pasukan Zionis. Padahal diketahui ambulans itu mengangkut sejumlah pasien. Dilaporkan ada 600 pasien rawat inap, 37 bayi, dan seorang pasien yang perlu perawatan intensif di RS tersebut. Ada pula korban luka yang mencoba mencari pertolongan ke RS Al-Shifa. Namun para petugas medis itu tak bisa membawa mereka masuk ke dalam rumah sakit. Hal itu lantaran seluruh area RS Al-Shifa dikepung oleh tentara Israel. Meski tengah dikepung, para tenaga medis itu menolak meninggalkan para pasien. Mereka memilih menunggu sampai para pasien itu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 179 jenazah di Gaza akhirnya dimakamkan secara massal. Jasad-jasad itu dikebumikan di kuburan massal yang ada di kompleks rumah sakit Al-Shifa. Direktur RS Al-Shifa Muhammad Abu Salmiah mengatakan hal itu dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Dari ratusan jenazah itu, 7 diantaranya adalah bayi dan 29 pasien perawatan intensif. Disebutkan pula sudah tak ada lagi aliran listrik di kamar mayat RS. Hal itu dikarenakan tidak ada bahan bakar yang masuk ke jalur Gaza sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 lalu. Akibatnya, jenazah-jenazah yang menumpuk itu mulai membusuk. Bau menyengat akibat membusuknya mayat itu tercium di fasilitas kesehatan tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Israel mengepung area RS terbesar di Gaza itu. Pengepungan tersebut membuat para pengungsi dan pasien RS Al-Shifa tak bisa berkutik. Alhasil mereka pun tak dapat menguburkan orang-orang terkasih mereka yang menjadi korban serangan Israel. Hal itu lantas membuat pihak Al-Shifa memutuskan untuk menggali kuburan massal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi militer besar-besaran di tepi barat. Hal itu dilakukan di tengah kampanye masif untuk menghancurkan militan Hamas yang ada di jalur Gaza. Meski tidak ada Hamas di sana, pasukan Zionis menyerbu wilayah di bawah pemerintahan Otoritas Pembebasan Palestina atau PLO itu. Dikutip dari Tribun News pada Senin 13 November 2023 hingga Selasa 14 November 2023, IDF membunuh 7 warga Palestina. Mereka terbunuh di kamp pengungsi kota Tulkarem. Menurut rumah sakit pemerintah Tabet di Tulkarem, 2 orang dilaporkan tertembak peluru pasukan IDF. Kedua warga yang terbunuh itu adalah Walid Nasim Masih dan Abed Muarek. Sebelumnya, dikabarkan ada 3 pemuda terbunuh setelah Israel menjatuhkan bom lewat drone pada Selasa 14 November 2023. Sedangkan pada hari sebelumnya, dalam serangan militer di kamp pengungsi Tulkarem, menewaskan 2 pemuda Palestina. Diberitakan sebelumnya, unit khusus Israel disebut menerobos masuk ke kota. Hal itu lantas memicu konfrontasi dengan pemuda. Pemimpin Houthi Yaman mengatakan bahwa pasukannya bakal melakukan serangan lanjut terhadap Israel. Mereka mengklaim akan menargetkan kapal-kapal Zionis di Laut Merah dan Bab al-Mandeb. Houthi Yaman juga melakukan beberapa serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Dikutip dari Al-Arabiya, Houthi Yaman telah meluncurkan sejumlah rudal balistik ke berbagai target Zionis, termasuk target-target sensitif seperti di Eilat Israel. Peluncuran rudal itu dilakukan setelah 24 jam operasi militer lain terhadap target Israel yang sama.
Houthi Yaman disebut-sebut tak akan ragu-ragu menargetkan kapal Israel. Salah satunya, serangan itu akan menyasar kapal Zionis di Laut Merah. Pihak Houthi Yaman bahkan tak segan merudal kapal Israel dimanapun mereka berada. Hal itu disampaikan Abdul Malik Al-Houthi dalam sebuah pidato. Sebagai informasi, Houthi telah berperang melawan koalisi yang dipimpin Arab sejak 2015. Kelompok ini menguasai wilayah utara Yaman dan pesisir Laut Merah. Untuk pertama kalinya, Israel mengizinkan bahan bakar masuk ke jalur Gaza. Pasukan Zionis itu memperbolehkan truk-truk UNRWA untuk mengisi bahan bakar di perlintasan Rafah, Mesir. Diketahui pengisian bahan bakar itu akan dilakukan pada Kamis 16 November 2023. Dikutip dari The Times of Israel, UNRWA telah menyediakan bahan bakar untuk warga Gaza selama 2 minggu terakhir. Pihaknya berkomunikasi dengan pasukan Israel atau IDF. Israel sejauh ini diketahui menolak upaya untuk mengizinkan masuknya bahan bakar ke wilayah Gaza. Padahal rumah sakit menjadi tak bisa beroperasi lantaran bahan bakar mereka habis. Diketahui Israel tak mengizinkan bahan bakar masuk lantaran khawatir jika dialihkan ke militan Hamas. Namun setelah mendapatkan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Israel kini mengizinkan bahan bakar masuk ke Gaza. Disebutkan kesepakatan itu akan membuat truk-truk UNRWA mengisi bahan bakar dengan pasokan selama 48 jam. Kemudian pasokan bahan bakar akan kembali dikirim 2 hari setelah pasokan pertama habis. Dikutip dari Reuters, truk-truk itu akan mengangkut 24.000 liter bahan bakar diesel. Namun dikabarkan bahwa bahan bakar diesel itu tak akan disalurkan ke rumah sakit. Dilaporkan pula, Amerika Serikat menekan PBB untuk mengambil bahan bakar tersebut. Warga di berbagai belahan dunia sepakat bahwa apa yang terjadi di Gaza bukanlah perang, melainkan pembantaian. Tercatat lebih dari 11.000 rakyat sipil di Gaza terbunuh akibat serangan Israel. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang semula bersimpati terhadap Israel kini mendesak agar negara Zionis itu menghentikan serangan. Dikutip dari Tribun News, Macron lantas berharap agar Inggris dan Amerika mengikuti langkahnya untuk menyerukan gencatan senjata. Mendengar hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meradang. Menurutnya, Hamaslah yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa lebih dari 11.000 rakyat Palestina. Netanyahu menegaskan bahwa Israel telah memperingatkan para warga Palestina untuk keluar dari Gaza. Hal itu merupakan bentuk upaya mereka untuk mencegah jatuhnya korban sipil. Tanya itu, Netanyahu juga menuding Hamas menembaki koridor kemanusiaan yang disiapkan untuk warga Gaza. Kelompok militan Palestina itu juga dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng mereka. Netanyahu lantas menekankan bahwa Israel tak akan tunduk terhadap tekanan internasional. Militer Israel akan menggelar operasi melawan militan Hamas di Rumah Sakit Al-Shifa Rabu 15 November 2023. Pasukan Zionis itu meminta agar seluruh anggota Hamas menyerahkan diri. Pernyataan itu disampaikan pula oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina. Disebutkan bahwa pada pukul 1 malam waktu setempat, Israel mengatakan bakal menyerbu kompleks RS Al-Shifa. Operasi tersebut dilakukan Israel lantaran mereka menuding ada pusat komando Hamas di bawah RS itu. Hamas juga dituding menyembunyikan operasi militer dan melakukan penyanderaan di ruang bawah tanah yang ada di RS Al-Shifa. Dikutip dari AP News, Israel mengatakan bahwa pasukannya telah berada di area RS Al-Shifa yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza. Pengepungan yang mereka lakukan rupanya merupakan bagian dari serangan daratnya terhadap militan Hamas. Namun adanya ratusan pasien dan petugas medis membuat pasukan Israel menahan diri untuk tak masuk. Seiring dengan itu, Israel mengatakan bahwa pasukannya tengah melakukan operasi yang tepat terhadap Hamas. Tentara Zionis itu juga mengambil langkah-langkah
untuk menghindari bahaya bagi para warga sipil. Pentagon diam-diam telah meningkatkan bantuan militernya ke Israel. Mereka memenuhi permintaan yang mencakup lebih banyak rudal berpemandu laser dan sejumlah amunisi lainnya. Aliran senjata ke Israel ini disebut melebihi pengiriman interceptor untuk Iron Dome dan bom pintar Boeing-Co. Dikutip dari Bloomberg, Pentagon mengirimkan rudal itu untuk armada tempur Apache. Selain itu, pihaknya diam-diam mengirimkan peluru 155 mm, perangkat penglihatan malam, amunisi penghancur bunker, dan kendaraan militer baru. Pengiriman ini terus berlanjut meski pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperingatkan Israel. Seperti diketahui, Biden mengingatkan agar Israel menghindari jatuhnya warga sipil. Kemudian senjata yang diminta oleh Israel itu terangkum dalam dokumen berlabel permintaan pemimpin senior Israel. Dokumen itu tampak bertanggal pada akhir Oktober 2023. Dalam dokumen itu, senjata-senjata tersebut telah dikirimkan. Departemen Pertahanan juga sedang mengupayakannya dari persediaan di gudang Amerika Serikat dan juga Eropa. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan negaranya hendak menyampaikan usul ke PBB terkait Palestina. Kepada PBB, Gustavo ingin agar Palestina diakui sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka. Selain itu, Petro juga menyatakan Bogota akan menghentikan pembelian senjata dari negara-negara yang menentang atau abstain menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal itu berarti Kolombia tak akan membeli senjata dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jepang. Pasalnya, negara-negara itu menentang dilakukannya gencatan senjata di Gaza. Pihaknya juga tak akan membeli senjata dari Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss, negara-negara yang abstain. Petro juga merilis hasil pemungutan suara negara-negara di PBB. Dalam pemungutan suara itu, permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dinyatakan ilegal. Presiden Kolombia mengumumkan mereka akan aktif bergabung dengan pengaduan yang diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Pengaduan itu terkait Netanyahu yang diduga melakukan kejahatan perang. Komandan tinggi Hamas yang diyakini lolos dari 2 kali percobaan pembunuhan sebelumnya dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel. Ia adalah Abu Anas al-Ghandor, juga dikenal sebagai Ahmed Ghandor. Ia dilaporkan tewas dalam serangan pasukan Israel atau IDF Selasa 14 November 2023. Dikutip dari Tribun News, kabar tewasnya Ahmed Ghandor itu dirilis oleh media-media di Israel. Namun IDF belum mengonfirmasi terkait kematian sosok yang dijuluki jagoan militan Hamas itu. Begitu pula dengan Hamas yang tak mengeluarkan pernyataan apapun seputar dugaan kematian Ghandor. Diketahui Ghandor adalah komandan sayap militer Hamas cabang utara. Ia disebut-sebut sebagai orang kepercayaan komandan tertinggi Hamas, yakni Mohammed Deif. Ghandor juga dikabarkan terlibat penculikan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2006 silam. Sebelumnya, IDF mengklaim telah membunuh para pemimpin Hamas lainnya. Mereka adalah komandan batalion yang mengawasi sistem anti-tank jembatan Khan Yunis, Yaakov Al-Sor, dan Ahmed Siam yang diduga menjaga para sandera. Demikian informasi kali ini, saya Ira Katiksa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.